Dia sempat juga menyebut 20 juta itu dari 20%. Terus dia juga kadang-kadang menyebutkan angka-angka yang bisa saja kurang, tapi saya pikir sih itu lebih begitu karena melihat ya adanya orang yang dapat begitu ada sekitar 7 orang bersama dengan dia sendiri. Iya, masa sih gitu loh mau hanya dibayar segitu begitu. Apalagi memang sempat terlontar kata dari dia itu 20%. Sebenarnya dia malah berdebat begitu dengan wakilnya yang tidak mau mengakui bahwa saya tidak mendapatkan ini begitu. Nah, akhirnya dari situ dia menyebutkanlah satu nama bahwa Baik Tribuners, publik belum lama ini dikejutkan oleh gelombang aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa dari Universitas Bung Karno pada 15 Juni 2026. Dan pasca aksi tersebut muncul sebuah forum atau audiensi ini yang diselenggarakan di UBK. Jadi forum itu mengemuka sejumlah pengakuan dari pengurus BEM Fakultas Hukum terkait berjalannya unjuk rasa. Kemudian untuk mengonfirmasi dan juga mengurai sejumlah kesaksian di lokasi, hari ini kami telah menghadirkan narasumber yang mengikuti langsung jalannya forum tersebut. Kita sudah bersama dengan Kak Naila dari mahasiswa Fakultas Hukum UBK. Halo Kak Naila. halo, selamat siang. Iya, jadi Kak Naila, ini setelah aksi demo ya yang berlangsung pada 15 Juni lalu, sebenarnya apa yang mendasari kemudian muncul forum atau audiensi di UBK ini? Oke, jadi forum ini muncul akibat banyaknya desakan dari para mahasiswa. Sebenarnya sebelumnya saat mungkin ya setelah kayaknya 2 sampai 3 hari aksi tersebut begitu, ada memang sudah banyak nih simpang siur di kalangan mahasiswa terkait persoalan aksi ini. Hingga akhirnya kan yang ikut aksi itu ada dari beberapa BEM begitu ya. Ada BEM FH, BEM FISIP, BEM FT, BEM FE. Nah, eh, di internal mereka berempat sendiri begitu ya, akhirnya terpecah begitu karena beberapa BEM seperti BEM FISIP, BEM FT itu kayak eh mencobalah untuk apa ya ibarat katanya eh meminta ketua BEM FH ini mengungkap apakah benar begitu adanya uang yang memang sudah ramai dibicarakan di antara para mahasiswa begitu. Nah, akhirnya dari situlah forum ini terjadi dihadiri oleh dari banyak mahasiswa dan juga ketua-ketua BEM yang memang eh, ikut di konsolidasi aksi dan juga ikut aksi tersebut begitu. Namun apa kesediaannya kecurigaan awal ini dari mahasiswa dan teman-teman yang mengikuti aksi ya atau dari internal BEM atas aksi yang digelar oleh masa UBK ini pada 15 Juni lalu? Jadi kan eh, masa UBK ini kan bertemu gitu ya dengan Wakil Presiden Gibran begitu. Nah, dari teman-teman kami begitu adanya kecurigaan bahwa kok bisa begitu orang-orang UBK ini tiba-tiba dipanggil masuk ke dalam istana begitu kan. Nah, dari situlah akhirnya banyak yang mahasiswa juga pun kecewa sebenarnya. Sebenarnya kekecewaan ini lain ya dari memang ada uang atau tidak sebenarnya di awal. Lebih kekecewaan mulanya adalah dengan mengapa kawan-kawan di sini sebagai mahasiswa mau bertemu dengan pihak pemerintah yang saat itu kami anggap apa ya sudah terlalu banyak eh, apa ya menzolimi gitu ya warga sipil begitu. Nah, itulah kekecewaan kami awalnya. Akan tetapi semakin lama gitu ya, ada muncul beberapa akun anonim begitu yang mulai menuntut bahwa katanya Abdi Maludin ini menerima sejumlah uang gitu. Nah, dari situlah akhirnya eh desakan-desakan itu ada dan terjadi forum gitu. Oke, kemudian bisa diceritakan secara garis besar bagaimana forum ini berlangsung hingga akhirnya terungkap pengakuan dari para BMFH ini.
Oke, jadi forum ini tuh berlangsung di jam 5 sepertinya ya. Saya agak-agak lupa ingat tapi sepertinya di jam 5 begitu. Di jam 5 forum ini berlangsung. Tadinya yang baru datang tuh hanya BEM FT, Fakultas Teknik dan juga FISIP gitu, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, di sana sebenarnya juga sudah datang dari beberapa anggota ya, ini beberapa anggota dari BEM-FH sendiri gitu. Jadi pas saat itu tuh belum ada si Abdi ketua BEM-FH ini belum datang gitu. Nah, tapi dari perwakilan anggota-anggota BEM-FH ini diajak dulu lah berdiskusi dengan Kaprodi Fakultas Hukum begitu di salah satu ruangan untuk mungkin apa ya seperti ya harus ngobrol dulu lah mereka untuk persiapan nanti di forum di depan begitu. Nah, nanti nah, tapi di depan itu kami kan sudah menunggu cukup lama ya. Kami sudah cukup udah banyak lah mendengar klarifikasi dari BEM Visip lah, dari BEM FT lah. Tapi kan yang mungkin ya teman-teman mahasiswa sangat tujukan adalah BEM FH dan tidak adanya mereka di sana itu membuat kami itu lumayan cukup kesal begitu loh. Karena kenapa pihak yang bersangkutan malah punya forum sendiri. Kenapa nggak bareng-bareng aja bersama para mahasiswa begitu kan? Lalu akhirnya beberapa teman kami datanglah ke ruangan tersebut dan meminta teman-teman dari BEM Eva untuk segera keluar dari ruangan tersebut. Akhirnya beberapa teman-teman keluar ya kan. Ada dari Kaprodinya juga ikut, lalu juga ada wakil ketua BEM-nya juga ikut. Nah, disitulah mulai percakapan itu terjadi. Jadi saat di awal sebenarnya Abdi ini nggak datang. Sebenarnya memang dia sudah diundang begitu kan. Tapi karena ada juga ketakutan-ketakutan pribadinya akhirnya dia nggak datang gitu loh. Nah, di saat awal wakil ketua BEM FH ini yang bernama Rafli Maulana Akbar itu bersikeras menyangkal bahwa dia juga ikut mendapatkan aliran dana begitu. Tapi setelah itu, setelah dia menyangkal bla 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 bla, tidak lama setelah itu akhirnya VN yang tadi saya sebutkan, VN voice record antara percakapan Abdi tentang pendistribusian uang itu pun disetel begitu. Nah, di situ memang sebenarnya tidak disebutkan jelas siapa-siapa saja yang mendapatkan uang begitu. Nah, eh terjadilah eskalasi kemarahan yang lebih besar begitu karena aktor kunci Abdi sendiri tidak datang. Akhirnya kemungkinan besar setelah 1 jam atau 2 jam begitu ya, dia datanglah ke UBK gitu. Dia datang bersama dengan teman-temannya. Di situ dia mengakui begitu, mengakui secara sadar dengan benar bahwa dia memang menerima sejumlah uang senilai 20 juta yang ini mungkin saya akan jelaskan begitu ya rincian kemana saja duit itu mengalir mungkin ya. Jadi Abdi menjelaskan bahwa dia memberikan uang ini ke wakil ketua BEM FH yang bernama Rafli Maulana Akbar yang tadi di awal menyangkal senilai 2.500.000. Lalu ke divisi Kastrat BEM FH itu sendiri juga bernama Mubarak Tuasamu sebesar 2.500.000. Lalu ke ketua BEM FE. Jadi ada BEM lain juga sebenarnya yang ikut terlibat di dalam pendistribusian uang suap ini gitu loh. Ketua BEM FE bernama Pujiono senilai 2 juta. Lalu wakil ketua BEM FE Rafli Bastian senilai 2 juta dan juga em, Abdi sendiri mengakui di dalam forum tersebut bahwa ia juga memberikan sejumlah uang kepada seniornya sebesar 5 juta untuk kedua orang begitu loh. Nah, setelah Abdi mengakui itu, sebenarnya kami sebagai mahasiswa masih belum merasa puas karena sebenarnya dia malah berdebat begitu dengan wakilnya yang tidak mau mengakui bahwa saya tidak mendapatkan ini begitu. Nah, akhirnya dari situ dia menyebutkanlah satu nama bahwa memang sudah ada saksi yang memang menyaksikan pendistribusian uang tersebut yang bernama tadi divisi Kastra tadi yang bernama Mubarak Wasamu. Dia bilang bahwa Mubarak itu adalah saksi dari pendistribusian uang ini begitu. Nah, sebenarnya posisi Mubarak ini sudah ada di UBK.
Akan tetapi karena saat di awal forum ini berlangsung begitu ya, dia tuh seperti provokator, akhirnya dia dipisahkanlah dari forum tersebut begitu. Nah, dari situ akhirnya Abdi sama Rafli ini cukup agak cekcok-cekcok gitu. Kami menuntut nih Mubarak Tuasamu ini juga hadir dan juga Ketua BEM FE sekaligus wakilnya juga datang. Nah, akhirnya atas desakan-desakan itu forumnya itu sempat ditunda. Jadi kami sempat istirahat juga sih Kak sebenarnya karena mungkin sudah dari sore gitu ya dan itu juga udah menjelang cukup malam. Mungkin ada yang lapar, ada yang juga butuh istirahat. Akhirnya forum ditunda dan kami menunggu mereka datang. Nah, jadi saat mereka menunggu, kita menunggu mereka datang, eh, tiba-tiba gitu ya, wakil ketua BEM FH ini yang tadi bernama Rafli Maulana Akbar hilang begitu. Entah dia kabur kemana begitu ya saat di forum ini. Jadi saat forum itu kan kita kayak mulai wakil ketua BEM FH mana nih, wakil ketua BEM FH mana nih. Nah, terus dia tiba-tiba hilang begitu. Terus atas desakan-desakan para mahasiswa saat itu juga akhirnya ketua BEM FE dan wakil ketua BEM FE datang. Yang pertama kali datang, jadi setelah Abdi itu wakil ketua BEM FE Rafli Bastian itu datang dan dia juga pun mengakui di situ bahwa ia memang mendapatkan duit sebesar 2 juta rupiah. Lalu setelah itu kayaknya hanya berselang setengah jam atau 15 menit begitu ya. Ketua BEM FE ini juga akhirnya datang dan memang mengakui bahwa ia mendapatkan duit sebesar 2 juta rupiah ini begitu. Lalu setelah eh, pengakuan-pengakuan dari para pelaku begitu, akhirnya kami sebagai mahasiswa pun menuntut gitu loh langkah konkret dari universitas bahwa kejadian ini harus ditindak tegas, tidak bisa tiba-tiba lenyap begitu saja karena sebenarnya bagi kami sebagai mahasiswa kejadian ini telah melukai hati kami, telah menghancurkan nama alma mater kami dan juga apa ya telah menghancurkan integritas kami sebagai mahasiswa karena banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dihadapkan untuk kami begitu ya seperti mahasewa lah dan lain-lain padahal menurut saya sendiri begitu ya kami sebagai mahasiswa tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut begitu hingga Oke. akhirnya setelah forum yang panjang ini mereka membuat video klarifikasi lah di depan kita semua lalu perwakilan juga dari mahasiswa akhirnya membacakan tuntutan yang memang saat itu juga dihadiri dan disaksikan langsung begitu oleh eh, Wakil Rektor 3 UBK, lalu ada Kaprodi BEM FH, Kaprodi FH UBK, maaf. Lalu ada juga dosen FISIP begitu ya hadir, lalu juga staf kemahasiswaan itu pun juga hadir. Jadi memang sebenarnya eh, forum ini sedari awal memang juga disaksikan begitu oleh pihak kampus begitu. Oke. Kalau begitu Kak Naila, apakah mereka juga turut menjelaskan ini ya, bagaimana kemudian kronologi awal hingga ada, diduga oknum ini yang sampai bisa memberikan uang, entah kapan, di mana, dan bagaimana uang itu bisa diterima? Oke, jadi kronologi awal yang memang sempat ya berubah. Jadi kronologi ini tuh sebenarnya menurut saya sendiri ya cukup berubah-berubah gitu loh yang diucapkan oleh para pelaku ini. Terutama Abdi karena memang sebenarnya dia aktor yang memang langsung menerima uang tersebut begitu. Jadi di awal dia mengakui bahwa ia menerima sejumlah uang ini dari seniornya begitu. Seniornya di salah satu organisasi eh seniornya di salah satu organisasi eksternal begitu ya. Yang mungkin saya tidak bisa sebutkan mungkin demi keamanan bersama begitu ya. Dia bilang gitu, terus dia bilang dapat dari seniornya itu. Nah, entah seniornya ini dapat dari mana, tapi dia bilang sempat bilang juga kalau misalkan seniornya ini dapat duit dari polisi begitu. Jadi polisi ini memberikan duit ke seniornya, lalu seniornya ini lah memberikan itu ke Abdi untuk mendistribusikan itu begitu. Nah, Abdi juga sebenarnya sempat bilang saat kemarin forum kalau misalkan memang sudah banyak yang ingin memberikan uang untuk dia untuk terhadap aksi kemarin begitu. Tapi tapi ya
Dia bilang sih dia tidak menerima, tapi kan toh pada akhirnya pun dia mengakui bahwa dia memang menerima sejumlah uang tersebut. Nah, setelah dia dapat uang itu, eh, kayaknya sih ini setelah aksi begitu ya. Setelah aksi, Abi ini mulailah mendistribusikan uangnya. Mendistribusikan uangnya ke nama-nama yang saya sebut tadi begitu. Jadi memang pendistribusian uang ini dilakukan oleh saudara Abdi sendiri begitu. Oke, Kak Naila, apakah mereka juga mengungkapkan bagaimana perintah yang diminta setelah menerima uang ini? Jadi sebenarnya perintahnya tuh terkait pemindahan titik aksi, yaitu dari Istana Negara ke DPR. Memang saat itu teman-teman di UBK apa ya tetap aksi gitu ya di depan Istana Negara. Tapi bagi kami sebagai mahasiswa kami tidak sepenuhnya memercayai pernyataan tersebut. Sebab kenapa? Sebab isu yang beredar ini kan bukan soal terkait itu ya, tapi adalah mengapa mahasiswa UBK ini bisa bertemu dengan Wapres Gibran? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi bagi kami pernyataan itu tidak sepenuhnya menjawab apakah benar pertemuan dengan Wapres kemarin tidak murni gitu loh. Adakah indikasi-indikasi lain yang memang sebenarnya terjadi di belakang tanpa sepengetahuan kami begitu. Oke, kemudian ada simpang siur ini soal besaran uang yang diterima oleh Iya. Ketua BEM FH UBK dan juga beberapa teman-temannya. Sebenarnya berapa besaran nominal yang didapat? Benarkah angkanya ini mencapai 300 juta atau sesuai dengan voice recording yang tersebar itu? Oke. Jadi sebenarnya gini, bagi kami gitu ya, dia memang mengakui 20 juta. Akan tetapi omongannya itu selalu berubah-berubah. Dia sempat juga menyebut 20 juta itu dari 20%. Terus dia juga apa kadang-kadang menyebutkan angka-angka yang apa ya tidak terlalu jelas sih terdengar tapi memang berbeda-beda lah begitu. Intinya mungkin entah pastinya berapa tapi memang saat forum itu dia hanya mengakui di 20 juta tersebut. Dengan kemungkinan ya bisa saja lebih, bisa saja kurang, tapi saya pikir sih itu lebih begitu karena melihat ya adanya orang yang dapat begitu ada sekitar 7 orang bersama dengan dia sendiri. Iya, masa sih gitu loh mau hanya dibayar segitu begitu. Apalagi memang sempat terlontar kata dari dia itu 20% begitu dari 20 juta. Jadi mungkin nih dari pikiran saya, oh mungkin bisa lebih dari itu begitu sih. Oke, apakah uang ini kiranya hanya diterima oleh mereka yang kini membuat pengakuan atau juga masuk ke kantong mahasiswa yang turun aksi pada 15 Juni kemarin? Nah, untuk itu sebenarnya tidak. Jadi uang ini memang hanya dibagikan ke orang-orang yang tadi saya sebut saja sih sebenarnya. Karena memang sebenarnya mahasiswa-mahasiswa lain tuh pun tidak mengetahui. Bahkan kalau boleh ini ya menjelaskan lagi gitu ya. Anak-anak dari BEM-BEM tersebut yang selain tadi saya sebutkan gitu, jadi divisi-divisi lain itu juga tidak mengetahui. Jadi mereka kemarin juga sangat marah begitu. Karena apa? Ya karena kok bisa-bisanya mereka menerima uang, terus tiba-tiba nama kita semua yang jadi jelek gitu. Apakah artinya uang itu diberikan kepada individu tertentu atau atas nama organisasi mahasiswa? Apakah dalam pertemuan itu juga diungkap? Oke, jadi uang tersebut apakah diberikan ke Abdi sebagai individu tertentu atau organisasi mahasiswa? Nah, karena Abdi memang mengatasnamakan begitu ya, mahasiswa UBK atau ya perkumpulan mahasiswa UBK lain, ibaratnya BEM seuniversitas. Meskipun di kami itu tidak ada yang namanya BEM universitas, kami juga hanya punya BEM fakultas begitu. Jadi di situ memang jelas uang tersebut ya untuk mahasiswa yang turun aksi, tapi duitnya itu sebenarnya tidak diketahui oleh kami dan hanya diambil oleh mereka-mereka saja sih begitu. Kemudian Kak Naila, apakah dalam forum ini dijelaskan hubungan antara penerimaan uang dan pertemuan mahasiswa dengan Wapres? Nah, untuk persoalan ini, saya rasa kemarin memang belum terlalu jelas. Begini, permasalahannya adalah karena mungkin fokus kami sudah banyak terpecah begitu ya, sudah banyak provokator yang datang ke kampus kami, bahkan sempat terjadi baku pukul begitu ya di sana. Sehingga
menurut saya gitu loh, banyak poin-poin yang sengaja dikaburkan dari fokus utama kami tentang apakah bertemu Wapres Gibran ini memang murni Wapres Gibran ingin bertemu atau ada indikasi-indikasi lain di belakang kami yang tidak kami ketahui begitu. Jadi persoalan soal Wapres Gibran ini mungkin sengaja begitu ya untuk tidak dijawab dan sengaja dikaburkan. Ya karena mungkin itu persoalan utamanya sih gitu. Dan selain pengakuan lisan ini ya yang terungkap dalam forum dan juga voice recording yang juga tersebar, apakah ada bukti lain yang ditunjukkan di hadapan forum? Gini, jadi karena kami juga menuntut ya sebenarnya ada nggak sih mutasi rekeningnya? Karena kan kita biasa bertransaksi melalui bank begitu ya. Tapi yang bersangkutan bilang bahwa saya itu pakainya cash, jadi kami sendiri pun sulit gitu untuk membuktikan kalau ini berhubungan dengan cash. Karena apa yang bisa dibuktikan? Adakah rekaman CCTV-nya kah atau bagaimana? Itu kan juga tidak. Karena saat kami mendesak mereka bertemu di mana, apa terus melakukan itu di mana, mereka tidak mau mengakui begitu, tidak mau mengakui dan merasa apa ya, itu bukan substansi, tapi bagi kami itu adalah substansi begitu, karena kami harus tahu sebenarnya mereka itu melakukan itu kapan begitu dan di mana, karena itu juga bisa menjadi bukti kalau misalkan itu cash, kan siapa tahu ada rekaman CCTV begitu. Ya. Kak Naila, kemudian kami menerima beberapa video ini ya soal adanya Ya, dugaan pengeroyokan yang dialami Abdi dan kawan-kawannya. Ini apakah benar demikian? Sebenarnya bagaimana situasi yang terjadi setelah adanya pengakuan soal uang ini? jadi sebenarnya ya Abdi dan kawan-kawannya itu malah tidak dikeroyok. Jadi kami saat itu pun juga ditahan-tahan oleh para dosen begitu ya untuk tidak melakukan kekerasan terhadap mereka begitu. Jadi tidak ada hal-hal semacam itu yang terjadi di sana. Malah sebenarnya setelah uh, kon, apa ya forum ini berlangsung gitu ya, sempat memang ada beberapa organisasi tidak dikenal begitu ya mendatangi gitu kampus kami yang diperkirakan jumlahnya 50 orang dan membawa senjata seperti apa ya, kayak kayu yang ada kayu yang ada pakunya begitu. Jadi memang sebenarnya tidak ada gitu kekerasan yang kami lakukan, malah ada organisasi yang tidak dikenal mau melakukan kekerasan terhadap kami yang dinilai begitu ya, dinilai terlalu ikut campur dalam masalah ini begitu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan insiden ini, bagaimana tindak lanjut dari pihak kampus langsung nih, Kak Naila? Oke, jadi karena memang mereka menghadiri begitu ya, sebenarnya kamu sendiri berjanji begitu untuk menginvestigasi lebih lanjut lagi tentang kejadian ini. Eh, tapi dari kami sebagai mahasiswa, kami pun juga menuntut adanya transparansi dan juga perlibatan kami di sana begitu. Karena menurut kami independensi badan investigasi ini sangat penting. Kami tidak tahu apa yang terjadi eh, kalau misalkan ini hanya dosen begitu loh. Karena menurut saya ini kan yang lebih banyak dirugikan adalah mahasiswanya itu sendiri ya. Jadi mahasiswa pun harus terlibat begitu loh. Terus ya dari pihak kampus ya kami sudah beri ultimatum untuk menindak tegas ini 10 kali 24 jam, yaitu dari 22 Juni 2026 sampai 6 Juli 2026 begitu. Jadi kami memang sudah juga mendesak kampus dan kampus berjanji untuk memenuhi tuntutan kami ini begitu. Oke. Kemudian apakah ada tuntutan agar pihak yang diduga menerima dana ini karena memang juga diketahui memiliki jabatan ini di kampus untuk mengundurkan diri atau mungkin menyerahkan jabatannya seperti itu? Betul betul. Jadi memang udah sudah ada tuntutan dari kami untuk yang bersangkutan begitu ya, karena bisa dilihat sebenarnya 4 orang, yaitu wakil ketua BMFE, ketua BMFE, ketua BMFH ini kan memiliki jabatan yang cukup strategis begitu ya di dalam kampus ini sendiri. Ya kami pun menuntut begitu loh karena em, kami merasa mereka telah mencederai integritas BEM itu sendiri begitu. Yang juga publik perlu tahu ini ya Kak Naila, apa sedianya sikap dari mahasiswa UBK ini atas gejolak yang terjadi selama ini mengenai program dan juga kondisi tanah air saat ini? Ya, kami sebagai mahasiswa UBK tentu saja gitu loh, prihatin dengan kondisi negeri ini. Terutama dengan banyaknya persoalan-persoalan yang sangat menyusahkan masyarakat sipil begitu loh. Belum lagi soal MBG begitu loh. Belum lagi soal tiba-tiba pengesahan RUU Polri gitu kan, revisi RUU Polri gitu loh. Yang dimana
bagi kami begitu ya, kondisi negara saat ini sudah tidak baik-baik saja dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin amburadul begitu ya, dan semakin menyengsarakan. Hidup kami pun juga jadi makin sengsara begitu loh. Jadi kami sebagai mahasiswa UBK juga merasa resah sebenarnya dengan tindakan-tindakan pemerintah yang saat ini dinilai sangat ceroboh dalam membuat kebijakan begitu. Lalu belum lagi soal kenaikan dolar dan lain-lain, apalagi menurut kami begitu ya. Pemerintah saat ini terlalu sering mengeluarkan statement-statement yang tidak apa ya, tidak substansial gitu loh, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka ucapkan begitu loh. Sehingga itu makin merugikan rakyat-rakyat itu sendiri gitu loh. Pemerintah bagi kami ingin cuci tangan dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Pemerintah ingin bahwa ya udah tenang-tenang aja, tidak ada masalah di negeri ini. Padahal kondisi di negeri ini sudah cukup mengkhawatirkan begitu. Oke, Naila, terima kasih sudah berbincang sampai akhir ya. Kita ketahui bersama banyak sekali informasi-informasi terkait kesaksiannya ketika forum ini yang terjadi di UBK. Dan demikian Tribuners, saksi kata episode kali ini, informasi yang kita ketahui bersama memang masih terbatas ya dari kesaksian forum dialog terbuka dan juga pengakuan sejumlah mahasiswa di lapangan. Nah, terkait hubungan dengan pihak pemerintah, lembaga atau lainnya, hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi dan dari pihak redaksi masih akan terus mencoba untuk menghubungi lebih lanjut terkait informasi selengkapnya. Sampai jumpa kembali di informasi-informasi saksi kata lainnya.